Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah atas simpan karunia-Nya. Sore hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu, meskipun dalam kondisi ini kita harus online, tetapi mudah-mudahan kita tetap mendapatkan semua keutamaan dan kemuliaan bermajelis ilmu, dari dimudahkannya jalan kita semua menuju ke surga, dicurahkan rahmat, dinaungi sayap malaikat, diturunkan sakinah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hari ini kita akan mengawali perkenalan kita dengan salah seorang ulama besar, salah satu yang terbesar sepanjang sejarah Islam, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban rahimahullah ta'ala. Ini bagian dari pengenalan kita terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan memang sebenarnya madhab fikih di dalam Islam tentu saja tidak terbatas hanya pada keempat ini. Apa itu madhab? Madhab adalah kumpulan dari tata cara, metode, manhaj, sistem di dalam merumuskan berbagai macam kaidah-kaidah hukum yang aplikatif untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari syariat Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Hari ini kita mengetahui di antara mazhab yang bertahan untuk menjadi panduan umat untuk mempelajari Islam, khususnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, disebut mazhab Hanafi. Mazhabnya Imam Malik bin Anas disebut mazhab Maliki. Mazhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i disebut mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal As-Saibani yang kemudian juga disebut sebagai mazhab Hambali. Nah, dari kesemua yang kita sebut tadi, ada mazhab lain, misalnya mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya Imam Laits bin Sa'ad di Mesir, ada mazhabnya ulama-ulama lain, khususnya dari masa tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tetapi menurut Imam Al-Baihaqi, mazhab mereka ini akhirnya lenyap di telan zaman karena tidak ada murid-murid yang meneruskan untuk menggunakan metodologi para imam tersebut di dalam istinbatil ahkam atau menyimpulkan berbagai hukum dari Quran dan Sunnah dalam syariat Islam menjadi fikih yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat dengan mudah. Nah, dari kesemua itu yang kita sudah sebut tadi, salah satu yang awal menjadi mazhab besar yang sampai hari ini dianut di banyak bagian dari negeri-negeri Islam. Kita tahu di India, Pakistan, Bangladesh, di Turki, di berbagai belahan Eropa, mazhabnya Imam Abu Hanifah yang lebih banyak diamalkan oleh kaum muslimin di sana. Dan ini adalah diawali oleh seorang ulama besar bernama Imam Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban. Beberapa kitab biografi mencantumkan nama kakek beliau adalah Zuta, ada yang menulisnya sebagai Marzuban, ada yang menyimpulkan Marzuban adalah kakek buyut atau juga justru kakek. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan ini kepada para peneliti, tetapi yang terpenting adalah kakek beliau yang bernama Marzuban ini diriwayatkan adalah orang yang berasal dari negeri Persia, berkebangsaan Persia, tetapi kalau dilihat sekarang maka asalnya dari negeri yang disebut sebagai Kabul, ibu kota Afghanistan. Nah, pada saat itu orang dari Kabul, Afghanistan pun disebut sebagai Farisi, sebagai orang Persia. Beliau termasuk maula, seorang yang kemudian menjadi budak pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian masuk Islam sehingga dibebaskan dari perbudakan, dan kemudian beliau menjadi orang yang sangat dekat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib selama kemudian Sayyidina Ali tinggal di Kufah di akhir masa hidup beliau dan kekhalifahan beliau.
Jadi Marzuban ini diceritakan sering membuat kue-kue manis untuk dihadiahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Sayyidina Ali sangat berkenan dan mendoakan keluarga Marzuban ini supaya anak keturunannya menjadi orang-orang yang berkhidmat untuk Islam, diberkahi dan diberikan kebaikan-kebaikan besar. Dan barangkali juga sebab doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini nanti akan muncul dari keturunan Marzuban ini seorang bernama An-Nu'man bin Thabit bin Marzuban yang kemudian menjadi Imam Abu Hanifah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nu'man bin Thabit ini lahir dari seorang ayah yang berpekerjaan sebagai pedagang besar tekstil, khususnya kain sutra di kota Kufah. Thabit bin Marzuban, ayahandanya ini seorang yang sangat kaya raya dari perdagangannya, perniagaannya. Dan inilah juga pekerjaan yang dilanjutkan oleh Imam Abu Hanifah di masa mudanya, sampai kemudian beliau bertemu dengan Imam Asy-Sya'bi. Kita tahu Imam Asy-Sya'bi adalah salah seorang ulama Kufah yang paling masyhur. Dikatakan pada zaman tabi'in ilmu tersebar di kota-kota Islam, tetapi kalau engkau mencari ilmu di Kufah cukuplah bertemu dengan Asy-Sya'bi gitu ya. Di Syam, di Damaskus cukup bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian kalau di di Madinah cukup bertemu dengan Rabi' Ar-Ra'yi. Kemudian di tempat-tempat lain disebutkan nama-nama ulama. Nah, untuk kota Kufah itu disebut nama Imam Asy-Sya'bi. Mungkin kalau di Basrah Imam Hasan Al-Basri gitu ya. Nah, imam di kota Kufah ini yaitu Al-Imam Asy-Sya'bi, ini seorang tabi'in, ulama yang mulia, dan terkenal beliau ini selain ilmunya yang sangat dalam, ilmunya yang sangat luas, beliau juga orangnya jenaka. Makanya sering diceritakan Imam Asy-Sya'bi itu pernah ditanya orang, "Wahai Imam, kalau aku sedang mandi di sungai, aku harus menghadap kemana? Apakah menghadap ke kiblat, atau membelakangi kiblat, atau menghindar dari arah kiblat maupun membelakangi kiblat? Dan bagaimana kalau aku tidak mengetahui arah kiblat?" Maka Imam Asy-Sya'bi ketika itu diceritakan menjawab, "Menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan agar jangan sampai hilang karena hanyut atau diambil orang." Itu. Jadi itulah fikihnya Imam Sya'bi yang kadang-kadang jenaka, tetapi itulah yang membuat orang memahami agama itu mengatur untuk memberi kemudahan kepada manusia, bukan untuk mempersulit manusia. Nah, pada suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjualan di pasar dan dia sedang berbincang-bincang dengan seorang sahabatnya, lewatlah Imam Asy-Sya'bi. Kemudian Imam Asy-Sya'bi melihat kecerdasan yang luar biasa pada diri Imam Abu Hanifah, dan ini adalah firasat orang mukmin, firasat orang yang mulia, orang yang bersih hatinya. Kata Imam Asy-Sya'bi kepada Imam Abu Hanifah, kepada Nu'man bin Thabit ketika itu, "Wahai Nu'man, jangan engkau sia-siakan waktumu hanya dengan berniaga mengejar dunia, tapi hendaklah engkau mempelajari ilmu-ilmunya Allah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena dengan begitu engkau akan memberi manfaat yang lebih besar kepada manusia daripada sekedar berjualan kain." Ini yang dikatakan Imam Asy-Sya'bi ketika itu. Maka ternyata ya, kalau orang itu dinasihati oleh orang yang benar-benar tulus, ikhlas memberi nasihat, nasihatnya itu memberikan asar yang sangat kuat. Begitu dapat nasihat seperti ini, maka Imam Abu Hanifah segera mencari guru. Nah, beliau berguru kepada Imam Asy-Sya'bi tidak begitu lama, karena Imam Asy-Sya'bi tidak lama kemudian wafat. Jadi Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah, pada masa Daulah Umayyah atau Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Beliau mengalami masa-masa kekhalifahan Daulah Umayyah selama beberapa tahun, dan beliau menyaksikan pergantian kekuasaan ke Daulah Abbasiyah selama juga beberapa tahun kehidupan beliau. Jadi di masa itu beliau berguru kepada Imam Asy-Sya'bi tidak begitu lama, dan akhirnya beliau menemukan guru yang sangat beliau kagumi bernama Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, Imam Hamad bin Abi Sulaiman ini adalah murid dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai adalah murid dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang kemudian akan memberikan
satu telaah dari para ahli pada zaman itu untuk menyebut madrasahnya Imam Abu Hanifah sebagai madrasah ahlur ra'yi atau yang banyak menggunakan akal, logika di dalam memahami berbagai nas atau teks-teks dari Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula dari orang-orang cerdas, yaitu sahabat-sahabat cerdas seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib maupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud selain merupakan murid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah murid dari Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal. Beliau ini orang yang sangat banyak melakukan tatwir, pengembangan terhadap hukum-hukum Islam dengan banyak melakukan ijtihad pada masa beliau karena memang tuntutan zaman di mana perkembangan Islam baik secara kuantitas, wilayah yang kemudian dinaungi semakin meluas meliputi berbagai bangsa, maupun secara kuantitas berbagai kerumitan persoalan-persoalan menuntut untuk banyak melakukan ijtihad. Jadi berhimpun ilmu Islam yang kemudian ada basis di sana, basis ijtihadiyah, basis ra'yi, basis dengan menggunakan akal fikiran itu pada seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakha'i, muridnya Ibnu Mas'ud dan muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian punya murid namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Lalu dari Hamad bin Abi Sulaiman ini bergurulah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit kira-kira selama 18 tahun. Kita bisa bayangkan Imam Abu Hanifah itu berguru kepada Imam Hamad bin Abi Sulaiman itu kira-kira 18 tahun. Itu pun karena setelah 18 tahun Imam Hamad bin Abi Sulaiman kemudian wafat. Kalau saja Imam Hamad bin Abi Sulaiman umurnya lebih panjang, barangkali Imam Abu Hanifah akan tetap berguru kepada beliau. Tetapi jangan kita menyangka gurunya Imam Abu Hanifah hanya ulama-ulama Kufah, tadi Imam Asy-Sya'bi, Imam Hamad bin Abi Sulaiman gitu ya. Meskipun itu adalah guru yang utama, tetapi beliau berguru ke banyak lagi ulama-ulama lain di berbagai wilayah. Bahkan dikisahkan beliau bertemu dengan kira-kira 9 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Abu Hanifah ini termasuk golongan tabiin karena masih bertemu sahabat. Jadi definisinya sahabat itu ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau. Kalau tabiin itu ketemu dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian ada atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itu yang bertemu dengan para tabi'in. Jadi, kalau Imam Abu Hanifah ini sempat bertemu dengan sahabat, maka beliau termasuk tabi'in. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini termasuk golongan atba'ut tabi'in, masih bertemu sebagian tabi'in. Mungkin sampai Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad mungkin sudah tidak bertemu dengan tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka termasuk golongan atba'ut tabi'in. Nah, kalau Imam Abu Hanifah dia tabi'in, dia ketemu Sayyidina Anas bin Malik, dia ketemu dengan ulama sahabat yang menjadi gurunya itu. Selain Anas bin Malik ada Ibnu Abi Aufa gitu ya, kemudian ada Sa'ad bin Khithamah, kemudian ada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi gitu ya. Kemudian ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajmain. Ini adalah guru-guru Imam Abu Hanifah dari kalangan sahabat. Maka beliau termasuk juga meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Kemudian juga beliau berguru, kira-kira jumlah gurunya Imam Abu Hanifah itu ditulis oleh para ulama penulis biografi. Jumlah gurunya itu mencapai 4.000 orang. Ya, ini termasuk guru-guru yang beliau belajar hanya singkat, mungkin 1 kali jalsah, 1 kali majelis, tetapi beliau mengambil ilmu dan meriwayatkannya, maka disebut sebagai guru. Tapi sangat tidak mustahil gitu ya, beliau memiliki 4.000 guru, karena sesudah itu beliau kemudian menunjuk seseorang untuk menjalankan usaha perdagangannya di Kufah, sementara beliau mengembara ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu, termasuk setiap tahun beliau melaksanakan ibadah haji, sehingga dalam 70 tahun umur beliau itu disebutkan beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Jadi sejak usia mungkin 16 tahun gitu ya, sampai akhir hayatnya beliau senantiasa melaksanakan ibadah haji. Dan di saat ibadah haji itulah kesempatan untuk bertemu dengan para ulama dari seluruh penjuru dunia yang sedang berkumpul untuk menunaikan haji di Makkah maupun kemudian di Madinah. Jadi Imam Abu Hanifah ini berkesempatan menimba ilmu dari begitu banyak ulama, khususnya di musim haji, karena beliau setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan para ulama. Di Makkah khususnya beliau sangat terkesan pada
salah satu gurunya yaitu Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah ini adalah ulama tabi'in yang merupakan murid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang Abdullah bin Abbas maupun Abdullah bin Umar pun kalau ada Imam Atha bin Abi Rabah di kota Makkah senantiasa mengatakan, jangan kalian bertanya ilmu kepadaku karena di antara kalian terdapat Imam Atha bin Abi Rabah. Ini salah satu guru yang sangat memberi kesan kepada Imam Abu Hanifah. Jadi kenapa beliau kemudian berguru kepada Imam Atha itu gara-garanya dalam satu musim haji, mungkin waktu itu beliau Imam Abu Hanifah masih muda, beliau berhaji, selesai semua rukun-rukun haji, kemudian beliau berniat untuk tahallul. Beliau hendak mencukur rambutnya, maka beliau pergi ke tukang cukur. Ketika pergi ke tukang cukur, beliau kemudian duduk. Nah, kemudian tukang cukurnya bilang, wahai hamba Allah, kenapa kau ini? Hadapkan wajahmu ke kiblat, jangan ke arah yang lain. Kemudian dia menghadapkan wajahnya ke kiblat. Kemudian Imam Abu Hanifah menghadapkan wajah ke kiblat, dia menyorongkan kepalanya sebelah kiri untuk dicukur. Kata si tukang cukur, wahai hamba Allah, kenapa kamu sorongkan bagian kiri? Yang bagian kanan dulu, itu sunnah. Gitu. Kemudian disorongkan kepala bagian kanan. Ketika sudah mulai dicukur, kemudian tukang cukurnya bilang, wahai hamba Allah, kenapa diam saja? Hendaklah kamu bertakbir. Kemudian dia bertakbir, gitu ya, dan bertalbiyah. Gitu. Nah, selesai. Kemudian setelah cukur, dia sudah hendak menuju kendaraan, tukang cukur bilang, hamba Allah, mau kemana? Gitu. Aku sudah selesai, aku mau ke kendaraanku. Salatlah dulu 2 rakaat, baru kemudian nanti kamu pergi ke kendaraanmu. Lalu kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah selesai dia tanya, Anda wahai tukang cukur mendapatkan ilmu semacam ini dari siapa? Maka kata tukang cukur, aku melihat Atha bin Abi Rabah melakukan yang demikian, maka aku menyuruh orang-orang untuk mengikuti tata cara yang demikian. Ini kesan yang sangat mendalam pada diri Imam Abu Hanifah tentang Imam Atha bin Abi Rabah, sehingga kemudian beliau berguru kepada Imam Atha bin Abi Rabah. Ini salah satu gurunya Imam Abu Hanifah di Makkah. Singkat cerita, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala, kemudian menjadi seorang ulama, dikenal sebagai ulama, terlebih setelah meninggalnya gurunya yaitu Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau ditunjuk secara aklamasi oleh murid-muridnya Imam Hamad bin Abi Sulaiman dan penduduk Kufah secara umum untuk mengambil alih majelisnya Imam Hamad bin Abi Sulaiman mengajar di Masjid Agung Kufah. Maka beliau pun menjadi seorang yang mengajar di Masjid Agung Kufah. Akan tetapi selain memberikan pengajaran umum, yang menarik dari Imam Abu Hanifah adalah beliau suka sekali mengadakan majelis khusus secara santai dengan murid-murid yang terbatas, tetapi kelak murid-murid yang dididik Imam Abu Hanifah secara khusus dan terbatas ini akan menjadi ulama-ulama besar pada zamannya, bahkan ada yang mengatakan lebih besar daripada gurunya. Di antaranya adalah Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan As-Saibani, Imam Zufar bin Hudail, Imam Abdullah ibnul Mubarak, dan yang lain-lain. Ini adalah di antara murid-muridnya Imam Abu Hanifah yang beliau rahimahullah ta'ala memberikan kepada mereka ilmu itu dengan cara yang menarik, yaitu diajak pergi ke kiosnya, ke toko kainnya yang ada di dalam pasar Kufah setiap hari sambil beliau menjagai dagangan. Ini murid-muridnya ini duduk di sampingnya, kemudian beliau biasanya melempar satu pertanyaan fikih untuk dijawab oleh murid-muridnya. Kadang-kadang beliau mendebat mereka, gitu ya, memberikan argumentasi-argumentasi tertentu. Kadang-kadang Imam Abu Hanifah sebenarnya tahu dengan pasti apa jawabannya, tapi beliau biarkan murid-muridnya mengeksplor berbagai nas, berbagai ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk diajukan sebagai argumentasi memecahkan berbagai macam persoalan. Ini adalah ciri khas Imam Abu Hanifah yang mungkin tidak dimiliki oleh ulama yang lain. Memang beliau sifatnya santai kalau mengajar, tetapi mengena. Ini yang mungkin akan membedakan dengan metodenya Imam Malik rahimahullah ta'ala yang sangat serius. Kalau mengajar, beliau tidak akan mengajar menyampaikan hadis kecuali di Masjid Nabawi dalam keadaan berdandan lengkap, memakai pakaian terbaik, memakai uang yang terbaik demi menghormati Rasulullah SAW yang dimakamkan di rumah beliau di samping Masjid Nabawi di dekat Raudhah Nabi SAW. Jadi kalau Imam Malik itu serius sekali, besok akan kita bahas insya Allah pada hari Senin tentang Imam Malik. Nah, tetapi kalau Imam Abu Hanifah ini mengajar dengan keadaan yang santai. Beliau lempar satu wacana kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya menanggapi dengan berbagai analisis dan telaah.
Nah, Imam Abu Hanifah madhabnya yang kemudian dikenal sebagai madhab Hanafi, maka kalau kita menyebut jangan sampai salah ya, ini Imam Hanafi, ini salah. Imam Hanafi itu nama orang zaman sekarang pasti gitu ya. Jadi beliau namanya Imam Abu Hanifah, tidak ada yang memanggilnya Imam Hanafi karena Imam Hanafi itu ya nama orang zaman sekarang gitu ya. Nah, namanya Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah ini kemudian dikenal sebagai pendiri mazhab Kufah yang disebut sebagai mazhab ahli ra'yi, ini yang kemudian seakan-akan dipertentangkan dengan mazhab Madinah yang disebut mazhab ahli hadis. Seakan-akan yang di Kufah itu menggunakan ra'yu, tidak memakai hadis, dan seakan-akan yang di Madinah menggunakan hadis tanpa mempergunakan akal untuk kemudian mencerna berbagai hal. Yang seakan-akan kalau di Madinah yang penting dalilnya apa diamalkan gitu ya. Seakan-akan kalau di Kufah ya nggak ada dalilnya, dicarikan dengan cara yang disebut metodologi yang disebut sebagai silogisme atau kias. Ini yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Pertama memang ini kita harus luruskan, mazhab ahli ra'yi tidak berarti mengesampingkan hadis, dan mazhab ahli hadis tidak berarti mengesampingkan ra'yu, meskipun nanti Al-Imam Ahmad bin Hanbal akan memuji Imam Syafi'i dengan kata-kata dulu para ahli hadis itu tertidur, karena dimaksud tertidur oleh Imam Ahmad itu ya pokoknya cari hadis, kalau ada hadisnya diamalkan, kalau tidak dijawab. Itu kalau ada persoalan yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis, maka tidak akan ketemu jawaban kalau ditanyakan kepada ulama ahli hadis. Ini menurut Imam Ahmad begitu. Tapi begitu ada Imam Asy-Syafi'i yang memang beliau menggabungkan kedua madrasah, karena beliau jadi muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Imam Zufar bin Hudail ataupun Abu Yusuf yang adalah Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah, sekaligus beliau jadi muridnya Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah dan lain sebagainya yang adalah ulama-ulama Hijaz yang berpegang kepada hadis. Imam Syafi'i nanti akan menggabungkan bahwa metode ilmiah dengan menggunakan penalaran yang sahih itu bisa digunakan untuk memahami berbagai macam hadis dan Quran untuk memecahkan persoalan-persoalan kontemporer yang belum didapati pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang akan menjadi keunggulan Imam Syafi'i nantinya. Tetapi sekali lagi sebenarnya mazhab ahli ra'yi yang ada di Kufah yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah ini, kalau bisa disebut demikian, ini tidak mengesampingkan hadis. Buktinya bahwa Imam Abu Hanifah justru adalah seorang tokoh yang meriwayatkan juga banyak hadis, dan diceritakan dalam biografi beliau, rumah beliau dengan tulisan nas-nas hadis, dan justru Imam Abu Hanifah punya dua sumbangan penting di dalam ilmu hadis. Nanti kita singgung bahwa Imam Abu Hanifah punya dua sumbangan penting dalam ilmu hadis. Yang pertama adalah istilah hadis masyhur. Hadis itu dulu dikenal oleh para ulama dari pembagiannya berdasarkan berapakah jumlah yang meriwayatkannya. Itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh banyak sahabat yang bertemu Rasulullah SAW, diriwayatkan dengan banyak jalur oleh para tabi'in di generasi berikutnya, dan menyebar ke banyak negeri, dan ini semuanya adalah mustahil untuk saling bersepakat untuk berdusta. Itu mutawatir namanya. Quran termasuk yang diriwayatkan secara mutawatir. Itu nggak mungkin ada yang kemudian bisa bersekongkol untuk memalsukan. Kemudian ada hadis yang disebut hadis ahad. Hadis ahad ini hanya diriwayatkan oleh sedikit, bahkan mungkin satu. Itu dari para sahabat, meskipun kemudian di tingkatan level berikutnya dia menyebar kepada beberapa tabi'in misalnya. Tapi kalau dirunut-runut tetap cuma ada sedikit sahabat yang meriwayatkan. Ini disebut sebagai hadis ahad. Nah, Imam Abu Hanifah menambahkan satu kategori, yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur itu diriwayatkan oleh lebih banyak dari hadis ahad, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi dia mungkin 3 orang atau 5 sahabat meriwayatkan hadis itu, kemudian dia di kalangan para tabi'in tersebar ataupun tidak tersebar, tetapi kemudian jelas ada 5 sahabat yang tidak mungkin berdusta tentang hadis tersebut. Ini menjadi kategorisasi yang disebut sebagai hadis masyhur. Kemudian Imam Abu Hanifah di kalangan sebagian dituduh beliau anti hadis, lebih mengutamakan ra'yu. Ini keliru besar, karena Imam Abu Hanifah ini sangat memperhatikan hadis, tetapi beliau, kenapa dikatakan beliau memilih melakukan kias daripada menggunakan hadis ahad misalnya. Nah, karena beliau memiliki justru, ini sumbangannya Imam Abu Hanifah yang lain terhadap
ilmu hadis adalah beliau memperketat persyaratan hadis ahad bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala begitu ada hadis ahad gitu ya, maka beliau terima karena beliau tinggal di Madinah, transmisi hadisnya itu sangat jelas. Misalnya beliau mendapatkan meskipun ahad tapi yang meriwayatkan dari atas adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian ke maulanya itu Nafi' Maula Ibnu Umar, kemudian ke beliau. Ini meskipun hadis ahad, maka oleh Imam Malik akan sangat dijadikan hujah yang sangat kokoh. Nah, Imam Abu Hanifah memberi syarat hadis ahad bisa dijadikan dalil itu dengan syarat satu, matanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Dua, matanya tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir atau hadis yang masyhur. Yang ketiga, dia tidak bertentangan dengan lebih dari satu hadis ahad yang lain. Yang keempat, ini yang rumit lagi, hadis ini tidak bertentangan dengan amalan dari perawinya. Juga misalnya hadis ahad menyebutkan satu hal, sementara yang meriwayatkannya itu dikenal tidak mengamalkan itu, maka hadis yang seperti ini tidak diterima. Ini salah satu konsekuensinya beliau menolak hadis ahad tentang keberadaan salat sunnah qobliyah maghrib misalnya, karena hadisnya ini menurut beliau tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah untuk diamalkan. Nanti pada masa berikutnya misalnya Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan hadis ini dari sisi persyaratan disebut sahih, tapi dulu Imam Abu Hanifah tidak menerimanya karena menurut Imam Abu Hanifah hadisnya hadis ahad, hanya sedikit diriwayatkan, sementara gitu ya, ini bertentangan mungkin dengan amalan para perawinya. Para perawinya tidak pernah mengamalkan, ya sudah tidak usah dijadikan sebagai dalil. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, oh ini hujjah karena ini adalah sahih. Tapi dulu Imam Ahmad juga ditanya kok tidak mengamalkan gitu ya. Ternyata beliau menjawab, lah penduduk Baghdad ini sudah terlanjur mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa tidak ada salat qobliyah maghrib. Maka kalau saya salat kok menyendiri gitu ya, ini akan jadi bikin kisruh, bikin rame, bikin orang berdebat, bikin orang saling klaim, dan itu akan menjadi satu hal yang buruk. Jadi ini bedanya. Kalau bagi Imam Ahmad itu hujjah, bagi Imam Abu Hanifah ini tidak menjadi dalil karena kemudian gugur syaratnya untuk menjadi hujjah. Daripada menggunakan hadis ahad yang tadi tidak memenuhi syarat tadi, maka Imam Abu Hanifah dikenal mengutamakan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu menganalogikan suatu masalah dengan masalah lain yang ada hukumnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ada hukumnya dalam Quran itu satu perkara, kemudian ada hukumnya yang masalah yang dibahas ini belum ada hukumnya, tetapi dari beberapa indikatornya masalah ini serupa dengan apa yang ada dalam masalah yang sudah ada dalam Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW itu, maka dianalogikan, dikiaskan sehingga didapati hukum yang serupa. Ini metodenya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, tentu saja karena perbedaan metode ini menjadikan nanti beberapa hukum yang sifatnya furu'iyah, yang hukum-hukum cabang-cabang kecil dari berbagai perkara-perkara fikih itu berbeda antara mazhabnya Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Imam Malik, dengan mazhabnya Imam Syafi'i, dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Pada mazhabnya Imam Abu Hanifah setelah Al-Quran ada sunnah, kemudian ada ijma' ulama gitu ya, yang disebut ulama di antaranya adalah sahabat dan tabi'in pada masa itu. Kemudian yang keempat, Imam Abu Hanifah menyebut apa yang disebut sebagai istihsan. Istihsan ini mengalihkan sesuatu yang sifatnya jali ke sifatnya khafi, tetapi kemudian dari sesuatu yang jelas gitu ya ke sesuatu yang samar, dari sesuatu yang samar ke sesuatu yang jelas dengan analogi, dengan kias gitu ya, sehingga didapati suatu kesimpulan hukum yang tidak bertentangan dengan akal sehat, yang tidak bertentangan dengan common sense bahasa kita gitu ya. Ini yang kemudian dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah salah satu ciri khasnya yang disebut sebagai istihsan, mencari sesuatu yang baik dari akal pikiran manusia sesuai dengan hukum-hukum syariat, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' para ulama yang lain. Ini kekhasannya mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, contoh yang kemudian agak berbeda nanti hukum dalam mazhab Hanafi, misalnya wali, kedudukan wali dalam pernikahan.
Bagi mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kedudukan wali mutlak, dia termasuk rukun nikah. Jadi rukun nikah itu ada wali. Karena ada hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Tapi hadis ini menurut Imam Abu Hanifah, hadis ahad yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujah. Misalnya beliau mengatakan begitu. Maka menurut beliau kedudukan wali di sini tidak wajib untuk ada di dalam sebuah pernikahan. Diganti dengan apa? Dengan keridhaan si mempelai perempuan asalkan dia syaratnya dewasa. Dari mana beliau mengambil istinbat hukum ini? Sesuai dengan persoalan wanita janda. Loh, janda itu kalau mau menikah tidak harus dengan wali. Gitu ya, dia dengan persetujuannya itu cukup. Maka kata Imam Abu Hanifah, apa yang membedakan janda dengan wanita perawan yang sama-sama balik, berakal gitu ya, sama berakil, balik, dewasa, nah, maka tidak ada masalah kalau wanita janda bisa menentukan itu keputusannya sendiri tanpa wali, demikian pula wanita merdeka yang balik dan berakal. Ini contoh di dalam fikih Imam Abu Hanifah. Kemudian yang berbeda lagi misalnya bagaimana nisbat anak di dalam suatu ikatan yang lahir dari luar pernikahan. Kalau mazhab lain, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dia dinasabkan kepada ibunya, gitu ya. Tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, dia tetap dinasabkan kepada bapak biologisnya sesuai dengan bukti-bukti yang bisa diajukan atau ada saksi-saksi yang bisa menyampaikan. Ini contoh perbedaan antara mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab-mazhab yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah memang dikenal karena kecerdasan beliau yang luar biasa, gitu ya. Karena beliau ini Masya Allah ya, memang Allah karuniai kelebihan. Jadi beliau hidup di Kufah, tempat yang ya menurut latar belakang sejarahnya kota Kufah ini berpenduduk mayoritas orang Persia, yang kita tahu peradaban di Persia itu sudah sangat mapan jauh sebelum kedatangan Islam. Maka mereka sudah punya para ahli filsafat, mereka sudah punya para ahli logika, mereka sudah punya para pakar dari berbagai bidang yang ini pada saat itu tentu menjadi tantangan tertentu bagi fikih Islam untuk menjawab berbagai persoalan. Kalau di Madinah, maka persoalan-persoalan fikih itu sederhana, gitu ya. Karena mereka mengikuti gaya hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, ini sudah menjadi satu patokan bagi mereka untuk tidak perlu aneh-aneh. Maka dalam nanti fikihnya Imam Malik yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ada salah satu dalil dalam mazhab Maliki yang tidak ada dalam mazhab-mazhab yang lain, yaitu amalu ahlil Madinah. Bagi Imam Malik, amal perbuatan penduduk Madinah itu termasuk dalil, termasuk hujah, termasuk sumber hukum Islam. Kenapa? Karena ya, orang ahli Madinah di masa Imam Malik itu mereka beramal dengan contoh dari bapaknya contoh dari bapaknya lagi yang bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga dianggap amal ahli Madinah itu absah karena mereka mengikuti apa yang diamalkan oleh bapaknya sesuai dengan persetujuan takrirnya Rasulullah SAW. Nah, kalau di Irak, di Kufah, di Basrah, di Baghdad, maka karena orangnya berasal dari berbagai bangsa, khususnya Persia, maka kemudian menjadikan mereka ini kritis. Mereka ini ya kasusnya juga aneh-aneh gitu ya. Kasusnya juga pelik, rumit. Mereka dalam hukum halal haram, mereka juga punya jenis makanan yang jauh lebih bervariasi daripada yang di Madinah gitu ya. Kalau mau menghukumi halal haramnya sesuatu, mereka misalnya menggunakan bikin khomernya itu caranya juga beda dengan khomer yang di Madinah, di Mekah yang sekedar perasan anggur atau kurma gitu ya. Kalau di Kufah, di Basrah itu mereka pakai gandum bikinnya atau pakai kemudian buah-buahan yang lain gitu ya. Mereka makanan pokoknya juga berbeda, nanti kalau membahas zakat menjadi berbeda gitu, dan lain sebagainya. Ini menjadi PR tersendiri bagi para fuqaha yang tinggal di kota-kota yang ada di Irak, khususnya Kufah, Basrah, dan Baghdad pada masa itu. Nah, karena itulah maka Imam Abu Hanifah ini memang anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kota Kufah yang sangat luar biasa pelik masyarakatnya di dalam berpikir, bertindak, bersikap,
maupun memahami sesuatu. Kalau penduduk Madinah, penduduk Makkah mungkin dijelaskan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, itu cukup, itu selesai. Tapi kalau penduduk Kufah itu harus ada berbagai dalil-dalil teologis gitu ya. Aklinya juga harus masuk sehingga kemudian harus dibantah. Nah, sehingga dalam Islam aliran-aliran menyimpang itu hampir semuanya munculnya di Irak, bukan di kota-kota seperti Madinah, Makkah dan lain sebagainya. Tetapi ada yang memahami takdir sebagai orang yang ya akhir-akhir ini agak masyhur disebut Jabariyah gitu. Jabariyah itu kita makhluk yang tidak bisa punya ikhtiar, tidak bisa punya kehendak bebas, sehingga kita hanya sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah, tidak bisa menghindar dari semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, sehingga ya apapun yang terjadi itu sudah takdir gitu. Itu namanya Jabariyah gitu ya. Nah, Jabariyah itu repotnya kan nanti kalau dipakai dalil saya bermaksiat itu juga sudah takdir gitu ya. Itu yang repot dari kaum Jabariyah karena mereka akan menariknya ke sana. Kemudian ada yang namanya Qadariyah. Kalau Qadariyah itu orang yang punya paham kehendak bebas. Ya Allah itu cuma menciptakan. Sesudah itu semuanya di tangan kita, terserah kita gitu ya. Itu yang dimaksud paham Qadariyah. Itu juga munculnya di Irak. Ada paham yang disebut sebagai Mu'tazilah. Orang-orang yang berasal dari muridnya Imam Hasan Al-Basri yang kemudian disebut Wasil bin Atha, muridnya ini keluar dari majelisnya Imam Hasan Al-Basri karena menganggap jawaban Imam Hasan Al-Basri itu tidak memuaskan tentang takdir gitu ya. Jadi memang pertanyaannya orang Mu'tazilah mumet gitu. Misalnya kalau ada orang antara amal solehnya dengan dosanya impas, itu terus masuk surga apa masuk neraka gitu. Kalau masuk surga ya nggak adil dong, gitu. Apalagi masuk neraka gitu kan, karena amal ibadahnya maupun itu dosanya itu impas itu. Jadi kalau menurut Mu'tazilah misalnya ada dalil yang disebut al-manzilah bainal manzilatain, terdapat satu kedudukan di antara kedudukan. Pokoknya ya ruwet lah ya, yang namanya filsafat di Irak itu berkembang sedemikian rupa, dipakai untuk memahami agama sehingga menghasilkan banyak aliran menyimpang, termasuk misalnya aliran Jahmiyah yang meyakini bahwa iman itu cukup dengan hati, tidak perlu diikrarkan dengan lisan apalagi amal perbuatan. Ini yang disebut orang-orang Jahmiyah itu. Jadi hadirnya Imam Abu Hanifah menjadi jawaban bagi mereka, jawaban bagi berbagai aliran menyimpang yang ada di Irak ini untuk ditaubatkan, untuk dikembalikan kepada pemahaman yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka di awal beliau menjadi ulama besar yang sudah dikenal itu, Imam Abu Hanifah itu dikenal bukan sebagai pendiri mazhab fikih dalam arti fikih memahami syariat menjadi amalan ilmu aplikatif sehari-hari, tapi Imam Abu Hanifah itu difahami sebagai ulama yang menjelaskan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman akidah sesuai dengan Quran, Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Maka kitab beliau yang paling awal itu disebut sebagai Al-Fiqhul Akbar, fikih akbar. Ternyata isinya Al-Fiqhul Akbar itu bukan permasalahan fikih sehari-hari, tetapi Al-Fiqhul Akbar itu adalah pembahasan tentang akidah. Maka pada zaman itu yang disebut sebagai bid'ah itu mungkin berbeda dengan pemahaman kita sekarang yang kemudian pada tataran-tataran amaliyah yang kadang-kadang sifatnya furu'iyah ijtihadiyah. Tidak. Yang disebut bid'ah pada zaman Imam Abu Hanifah terutama adalah bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam pemahaman terhadap akidah. Itu yang kemudian beliau bantah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar yang melambungkan nama beliau menjadi ulama yang dikenal di dunia Islam pada zamannya. Nah, termasuk di zaman itu banyak orang-orang zanadiqah, orang-orang zindik dan lain sebagainya. Salah satu kisah tentang kecerdasan Imam Abu Hanifah kita nukilkan di sini. Misalnya pada suatu hari orang-orang ateis mendatangi beliau mengatakan, wahai Abu Hanifah, kami tidak percaya bahwa ada Allah yang mengatur alam semesta ini, karena sepaham kami ya kita ini gitu ya, kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya, tidak bisa mendengar suaranya, maka dia tidak ada gitu. Imam Abu Hanifah itu bertanya kepada orang-orang ateis ini, apakah sebentar aku sedang mendapat kabar yang sangat penting ini. Ada kabar apa? Ada sebuah kapal bermuatan berbagai barang-barang perniagaan berharga
itu berlayar di lautan dari sebuah pelabuhan di barat menuju sebuah pelabuhan di timur. Di perjalanan kapal ini dilanda badai yang sangat luar biasa dahsyat, mengombang-ambingkannya dengan ombak yang sangat tinggi, bergulung-gulung luar biasa. Tapi kapal ini selamat sampai tujuan. Yang aneh adalah kapal ini tidak ada nakodanya. Gitu. Kata orang-orang itu, waduh, kalau tidak ada nakodanya bagaimana mungkin? Apakah kalian percaya pada apa yang kukatakan tadi? Kami tidak percaya, nggak mungkin kapal nggak ada nakodanya kok bisa selamat sampai tujuan. Kata Imam Abu Hanifah, kalian lebih aneh. Kalian tidak percaya ada kapal tanpa nakoda bisa selamat sampai ke tujuan, tapi kalian percaya ada alam semesta yang begitu teratur dengan segala benda-benda di angkasa raya, di langit yang bergerak, beredar menurut garis edarnya, dan di bumi dengan segala keteraturannya, lalu kalian mengatakan tidak ada yang mengaturnya. Ini sungguh suatu hal yang sangat aneh. Ini yang dikatakan Imam Abu Hanifah. Kemudian ada seorang yang berfaham membenci sebagian sahabat. Ini pada saat itu di orang-orang Syiah Rafidhah juga banyak di kota Kufah ini. Di antaranya ada yang suka mencela Utsman bin Affan, dan bahkan orang ini percaya kepada fitnah yang mengatakan Utsman bin Affan itu dulu seorang Yahudi dan setelah Rasulullah wafat kembali menjadi Yahudi. Maka Imam Abu Hanifah mendatangi orang ini dan berkata, wahai Tuan, aku ingin melamar putrimu untuk seorang sahabatku. Waduh, kau ini, kata orang itu, tidak pantas untuk ditolak sama sekali, tapi kami bolehkah ingin tahu siapa yang melamar putri kami? Oh, yang melamar putri Anda ini, sahabat saya ini, seorang yang sangat bagus hafalannya tentang Quran. Dia suka sholat malam setiap malam sambil menangis. Dia juga berpuasa di siang hari. Dia sangat dermawan, suka membagikan hartanya kepada orang lain. Wah, itu sudah cukup, itu sudah cukup. Tapi, kata Imam Hanifah, lo gimana? Tapi sayang, ini Yahudi. Hah? Yahudi? Masa anak kami mau dinikahkan dengan Yahudi? Gitu. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, loh, Anda tidak mau putri Anda dilamar oleh orang Yahudi? Ya nggak maulah. Kok Anda bisa-bisanya percaya bahwa Rasulullah menikahkan dua putrinya dengan seorang Yahudi yang namanya Utsman bin Affan itu? Astaghfirullahaladzim, kata orang itu. Berarti tuduhan itu salah ya? Nah, kalau Anda saja nggak mungkin menikahkan putri Anda dengan seorang Yahudi, mana mungkin Nabi SAW menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi? Ini bantahnya Imam Abu Hanifah yang sangat telak. Kemudian pernah juga datang kepada beliau Jahm bin Safwan, pendiri aliran Jahmiyah, mendebat beliau soal bahwa iman itu hanya soal keyakinan dan pemahaman, tidak perlu diucapkan dengan lisan dan tidak perlu dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka Imam Abu Hanifah membantahnya dengan semula mengatakan, kamu ngapain kesini? Saya nggak mau bicara sama kamu karena kamu tidak mau beriman. Wah, gini. Akhirnya kemudian, ya kalau kamu mau terima dalil Quran dan Sunnah, saya akan siap bicara dengan kamu. Tapi kalau kamu tidak beriman kepadanya, buat apa saya bicara dengan kamu? Akhirnya, ya saya terima dalil Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah satu demi satu, sesuai pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adalah qaul, amal, dan juga i'tiqad. Jadi tiga yang tidak pernah boleh berpisah satu sama lain, keyakinan di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan juga amal perbuatan seluruh anggota badan. Itu yang disebut sebagai iman, gitu ya. Jahm bin Safwan itu terus ngeyel, akhirnya Imam Abu Hanifah bilang bahwa loh, kalau soal tahu dan yakin, berarti iblis itu yang paling beriman, gitu ya. Tapi kan dia tidak mengikrarkannya dan dia tidak kemudian membuktikannya dengan ketaatan kepada Allah, maka dia menjadi makhluk yang paling terlaknat. Akhirnya Jahm bin Safwan ini tidak bisa lagi membantah Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memuji Imam Abu Hanifah dengan pujian yang sangat baik. Beliau adalah ulama yang agung, ulama yang hebat. Dan salah satu guru beliau adalah Imam Ja'far As-Shadiq, Dzurriyyah Rasulullah SAW, Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Meskipun dulu Imam Ja'far As-Shadiq sempat memberikan peringatan kepada Imam Hanifah agar tidak terlalu banyak melakukan qiyas. Kenapa? Karena kata Imam Ja'far As-Shadiq, iblis dulu juga melakukan qiyas. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Itu termasuk qiyas, gitu ya. Kata Imam Abu Hanifah kepada Imam Ja'far As-Shadiq, tentu saja qiyasku tidak seperti yang dilakukan oleh iblis, gitu ya. Itu juga guru beliau. Dan Imam Ja'far mengatakan tidak ada yang lebih
tepat dalam menggunakan akalnya daripada Abu Hanifah. Di dalam Syiah ada mazhab yang disebut sebagai mazhab Ja'fari. Meskipun kita tidak bisa yakin bahwa mazhab Ja'fari yang diamalkan oleh kawan-kawan Syiah sekarang itu adalah seperti yang diamalkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, gurunya Imam Abu Hanifah pada masa dahulu. Ya, kalau kita mau berkesimpulan mudah ya mazhabnya Imam Ja'far As-Shadiq ya sama dengan yang diamalkan Imam Abu Hanifah karena adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah memuji-muji Imam Abu Hanifah. Pada suatu saat Imam Abu Hanifah ini dengan menyamar menutupi wajahnya dengan cadar, dengan kain itu ya, masuk ke majelisnya Imam Malik dan mendengarkan hadis-hadis dan beliau mencatat. Ini luar biasanya Imam Abu Hanifah. Meskipun Imam Malik ini lebih junior dibandingkan beliau, tetapi beliau tidak malu untuk mengambil ilmu dari Imam Malik khususnya dalam hadis gitu ya. Nah, ketika Imam Abu Hanifah kemudian keluar dari majelis, Imam Malik bertanya kepada semua muridnya, tahukah kalian siapa orang yang baru saja keluar itu tadi? Kami tidak tahu. Allahu a'lam gitu ya. Dan Imam Malik mengatakan dia adalah Abu Hanifah, seorang yang tawaduk dengan ilmunya, padahal dia kalau kalian dengarkan dia mengkiaskan bahwa tempat ini, Masjid Nabawi ini adalah emas atau adalah pohon, niscaya kalian tidak akan bisa mendebatnya karena kekuatan hujahnya, karena ilmunya yang sangat kokoh. Ini pujian Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, fil fikhi kullun ayalin di Abi Hanifah. Semua orang itu di dalam fikih berhutang budi kepada Imam Abu Hanifah atau keluarga bagi Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah ada yang meletakkan dasar-dasar fikih dengan cara yang sedemikian luar biasa. Ini diantara pujian-pujian ulama kepada beliau. Nah, dulu ada ulama yang membenci beliau karena terjadi fitnah. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri sempat membenci Imam Abu Hanifah karena disampaikan kabar-kabar yang tidak benar kepada beliau, bahwa Imam Abu Hanifah anti hadis, bahwa Imam Abu Hanifah mencampakkan hadis, bahwa Imam Abu Hanifah menolak hadis gitu ya. Ini yang sampai kepada beliau. Sampai kemudian datanglah seorang yang muridnya Imam Abu Hanifah yang sangat bijaksananya, Imam Abdullah ibn Mubarak. Dia mencatat fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah di Kufah, dibawa kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri di Syam, kemudian disampaikan. Wahai Imam, coba perhatikan fatwa-fatwa ini, bagaimana menurut engkau? Begitu membaca fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah yang belum dikasih judul ini, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini fatwa berasal dari seorang yang sangat alim, yang sangat faqih, yang sangat mendalam ilmunya, seorang yang mewarisi ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajmain. Siapakah ini? Apakah ini fatwa-fatwamu? Tanya Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada Ibnu Mubarak. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, ketahuilah bahwa ia adalah fatwa-fatwanya Abu Hanifah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Astaghfirullahaladzim, jadi selama ini aku telah menuduh yang bukan-bukan terhadap seorang ulama besar. Ini pujian kepada beliau. Terakhir, Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Sebab wafatnya selain karena usia, juga karena memang beliau mengalami baik di masa daulah Bani Umayyah maupun di masa daulah Abbasiyah itu pemaksaan untuk jadi qadhi yang berakhir dengan penyiksaan. Jadi beliau dipaksa berulang-ulang untuk menjadi hakim agung, gitu ya. Di masa daulah Bani Umayyah oleh gubernur Irak, ya, waktu itu Abdurrahman bin Hubairah. Begitu beliau menolak oleh Ibnu Hubairah, beliau dicambuki. Sehari itu tidak terhitung jumlah cambukannya untuk Imam Abu Hanifah supaya beliau mau menjadi pejabat, gitu ya. Ini yang kemudian membuat Imam Abu Hanifah telah merasakan siksaan yang luar biasa, sampai dikatakan pencambuknya pun ketakutan karena takut Imam Abu Hanifah sampai mati, karena memang sangat keras siksaan pada waktu itu. Lepas dari daulah Bani Umayyah, kemudian berdirilah daulah Abbasiyah dengan khalifahnya Abul Abbas As-Saffah, digantikan adiknya Abu Ja'far Al-Mansur. Di masa Abu Ja'far Al-Mansur ini, Imam Abu Hanifah kembali lagi dipaksa untuk menjadi qadhi. Kemudian ketika dipanggil oleh Abu Ja'far Al-Mansur, lagi-lagi Imam Abu Hanifah memperlihatkan kecerdasannya. Kemudian demi Allah, kata Abu Ja'far Al-Mansur, engkau harus menjadi qadhi. Demi Allah, saya tidak pantas menjadi qadhi. Kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kamu berdusta. Nah, Amirul Mukminin sudah memberi sifat kepada saya, gitu ya. Kalau tuduhan Amirul Mukminin benar bahwa saya berdusta, berarti saya tidak layak jadi hakim karena saya pendusta, gitu. Nah, ini makin marah, gitu ya. Jadi demi Allah kamu memang pantas, gitu ya. Nah, kalau begini, saya akan mengatakan saya tidak pantas jadi
jadi apa namanya? Jadi qadhi. Kalau saya jujur bahwa saya tidak pantas jadi qadhi, berarti Amirul Mukminin zalim kalau menjadikan saya qadhi karena saya tidak pantas jadi qadhi. Kalau saya sebenarnya pantas tapi saya bilang tidak pantas, berarti saya berdusta. Karena saya tidak berdusta. Kalau saya sampai berdusta, maka saya lebih tidak qualified lagi untuk jadi qadhi karena saya berdusta, gitu ya. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur berkata, demi Allah aku bersumpah kepada Allah, engkau harus jadi qadhi. Kata Imam Abu Hanifah, aku juga bersumpah demi Allah, aku tidak mau jadi qadhi. Sumpahku lebih kuat daripada sumpahmu, kata Abu Ja'far al-Mansur. Kata Imam Abu Hanifah, tidak. Sumpah Anda lebih mampu untuk membayar kafarat sumpah Anda karena Anda lebih kaya daripada saya, gitu ya. Ini kecerdasan Imam Abu Hanifah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu oleh Abu Ja'far al-Mansur kembali beliau disiksa sampai kemudian beliau lemah, akhirnya sakit, dibawa pulang ke rumah, dan salah satu riwayat menyebutkan beliau juga mengalami penyiksaan karena melindungi an-nafsu zakiyah, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang saat itu dianggap sebagai pemberontak oleh Daulah Abbasiyah. Meskipun hanya pada masa itu keturunan Sayyidina Ali ini di masa Abbasiyah juga madlum, terdolimi karena dianggap sebagai orang-orang yang potensial untuk merebut kekuasaan dari Daulah Abbasiyah. Sehingga Imam Abu Hanifah kembali mendapatkan penyiksaan dan akhirnya berakhir dengan wafatnya beliau. Sebagian riwayat menyebutkan beliau wafat karena diracun, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ketika Imam Abu Hanifah wafat, beliau waktu itu sedang berada di Baghdad, tidak di Kufah, jadi di Baghdad, sehingga kemudian beliau disolatkan di Baghdad, dan pada saat itu disolatkan juga oleh Abu Ja'far al-Mansur, sang khalifah. Kira-kira 3 kali solat, per solat itu kira-kira 50.000 orang yang mensolatkan beliau. Jadi kira-kira ada 150.000 orang yang mensolatkan Imam Abu Hanifah pada saat itu di kota Baghdad. Demikian riwayat tentang Imam Abu Hanifah yang telah menebarkan nama harumnya. Dan mazhabnya Imam Abu Hanifah itu sering disebut oleh para ulama sebagai mazhabnya para raja. Jadi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah disebut mazhabnya para raja, kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu disebut mazhabnya para ulama. Karena kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah ini karena logis, maka sering dirujuk oleh para raja, dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah kenegaraan. Sementara mazhabnya Imam Syafi'i itu penuh dengan istinbatil ahkam yang memerlukan dalil yang luas, hafalan yang banyak, gitu ya, sehingga kemudian yang pakai mazhabnya itu banyak para ulama. Jadi luar biasa orang Indonesia milih mazhabnya Imam Syafi'i berarti milih mazhabnya para ulama, gitu ya. Tapi kalau kita pergi ke negeri-negeri yang jauh, kita ketemu mazhabnya Imam Abu Hanifah karena memang ini mazhab yang dulu dipakai oleh para sultan, para raja dari Mughal di India sampai kemudian Daulah Turki Utsmaniyah yang ada di Turki dan menyebarkan Islam ke Eropa, itu menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.